mencintai apa yang dia lakukan dan perbuatannya. Tapi kalau kita bisa mencintai dia, itu sebuah anugerah yang paling ajaib dalam hidup kita. Amin, saudara. Sejak berabad-abad manusia ingin kembali kepada penciptanya. Sebagian melihat gunung yang besar dan mereka berkata, mungkin itu penciptaku di situ. Lalu mereka menyembah kepada gunung. Sebagian melihat pohon yang besar dan tua. Mereka berkata, mungkin di situ penciptaku tinggal. Lalu mereka menyembah pohon. Sebagian berkata, mungkin wujudnya seperti kita. Dan mereka bentuk berbagai macam bentuk wujud. Dan mereka menyembah. Apa yang mereka cari? Penciptanya. Sejak manusia kehilangan hubungannya dengan Tuhannya. Sejak mereka jatuh dalam dosa. Jiwa manusia ini begitu menjerit. Merindukan pencipta mereka. Saudara, kalau Anda mendengar orang yang merampok atau berbuat kejahatan. Saya pernah dengar seorang anggota polisi berkata kepada saya, ada kecenderungan, Pak, untuk dia kembali ke rumahnya. Kalau kita cari dia, salah satunya tungguin di rumahnya. Entah berapa lama dia akan balik ke rumahnya. Dan saya mau beritahu saudara, itu kecenderungan di dalam jiwa kita. Ingin balik kepada pencipta kita. Tapi manusia tidak pernah bisa menemukan Tuhan. Yang ilahi tidak bisa dicari dan ditemukan dengan yang dari manusia kita. Itulah sebabnya Tuhan yang kemudian datang mencari kita. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku. Kalau hari ini kita jadi anak-anak Tuhan, bukan karena pilihan kita, tapi karena Tuhan memilih saudara dan saya. Bayangin orang seperti kita dipilih oleh Tuhan. Saya berdoa pada waktu-waktu seperti ini, Tuhan, kalau ingatkan kita bahwa pilihannya adalah pilihan untuk mengasihi Anda dan saya. Saya berdoa apa yang dirindukan jutaan miliatan orang hari ini. Pada waktu kita sudah menikmati akan kebaikannya, biar hidup kita jadi hidup yang mencintai Tuhan. Amen, saudara. Minggu lalu ada sebuah berita heboh, saya baca di majalah, itu masuk ke berbagai berita. Saya tidak tahu di Indonesia, pada waktu itu minggu lalu saya lagi di Eropa. Tapi di satu kota di Eropa, orang lagi ribut karena pemerintah Cina ingin merobohkan sebuah gedung gereja. Dan seorang profesor mengatakan, tahun 2030 nanti, Cina akan menjadi negara Kristen terbesar di dunia. Coba Anda pikir, 2030 nanti, Cina akan menjadi negara Kristen terbesar di dunia. Dan mereka tidak bisa menghentikan. Kerajaan Tuhan jauh lebih kuat dari kerajaan dunia manapun. Amen, saudara. Saya mau sampaikan demi kebaikan semua kita dan demi kasih Tuhan. Kasihnya sedang dicurahkan di seluruh dunia dengan luar biasa. 1 bulan lalu saya ketemu dengan salah seorang tokoh politik. Saya tidak berpolitik, saya nggak suka berpolitik. Saya mau mengabdi kepada Yesus saja. Tapi kadang-kadang tidak bisa dihindari. Orang berkata ingin ketemu dan sebagainya. Saya duduk di satu coffee shop dengan dia dan beberapa teman. Dan orang ini berkata, Pak Pendeta, saya harus ngomong apa adanya. Dari data pemerintah, jumlah orang Kristen Katolik di Indonesia sudah mencapai minimal 50 juta orang. Itu angka resmi. Angka faktanya, dia berkata, saya tahu jauh lebih besar. Kami tidak bisa mengabaikan. Tapi saya mau beritahu saudara, kenapa terjadi? Karena Yesus cinta bangsa ini. Tuhan cinta negara ini. Tuhan ingin semua bangsa di dunia diselamatkan sebetulnya. Saya berdoa, hatimu dan hati saya, mari buat Tuhan dan buat Injilnya.
Nanti menjelang kita selesai, teman-teman dari The Gideons akan memberikan kesaksian. Saya berdoa Anda support ministry ini dengan segenap hati. Firman itu punya kuasa yang luar biasa. Firman itu mengubah yang tidak ada menjadi ada. Firman itu mengubah dengan cara yang luar biasa. Dan saya percaya sudah waktunya seluruh dunia mendengar akan berita baik bahwa Yesus mengasihi mereka dan anak-anaknya juga cinta kepadanya. Amen, saudara. Mari angkat tangan sama-sama sekali lagi di hadapan Tuhan. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest things in all my life is loving you. The greatest things in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest things in all my life is loving you. Ini pernyataan kami, Tuhan. The greatest things in all my life is loving you. The greatest things in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest things in all my life is loving you. I want to love you, Lord. Ya Tuhan. I want to love you more. The greatest things in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love, ya Tuhan. I want to love you more. The greatest things in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest things in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest things in all my life is loving you. And I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest things in all my life is loving you. Dan buat hati kami selalu mencintai Engkau, Tuhan. Melekat hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Dan hidup kami jalan terus bersama dengan Tuhan. Seperti hamba-Mu Musa berkata, yang membuat kami dibedakan dengan bangsa lain ialah karena Engkau Tuhan berjalan bersama dengan kami. Dan biar itu jadi sebuah kenyataan hari demi hari dalam hidup kami.
berjalan bersama dengan Tuhan. Sore ini bicara Tuhan, sampaikan isi hatimu, buat kami tangkap yang dari hatimu. Engkau mengubah kami dan memberkati kami dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, minggu ini adalah minggu yang luar biasa. Ini minggu yang diberkati Tuhan. Besok kita mulai siang jam 12, kita akan buat pasar rakyat bersama dengan Keraton Solo di alun-alun Keraton Surakarta. Dan kita diberi kesempatan untuk melayani banyak orang. Diperkirakan paling tidak 40.000 orang akan hadir. Dan saya ada kesempatan untuk mendoakan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Mari percaya bahwa Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Dan banyak orang di kota Solo akan melihat kemuliaan Tuhan. Izin dari kepolisian sudah keluar. Dan pihak keraton yang berkata kami penyelenggara yang bertanggung jawab dengan semuanya. Saya bersyukur sampai dengan tadi pagi sudah lebih dari 600 orang yang mendaftar untuk menjadi counselor. Kalau masih ada, Anda bisa hubungi Pak Hengki selesai ibadah ini. Ada pelatihan singkat dan saudara akan diajar bagaimana caranya melayani akan mereka yang hadir. Bantu doa karena ada begitu banyak stand yang akan menjual barang murah. Kita juga buat teman-teman LBH buat penyuluhan hukum. Tapi kita juga buat tenda yang namanya perubahan nasib. Apa itu? Mau berubah nasibnya, masuk ke tenda itu. Besok Anda bisa mengerti, hidupmu akan berubah. Amen. So, bantu doa supaya Tuhan kerja. Dan mulai tadi pagi sudah dibuat doa syafaat. Dan kita buat tarian 24 jam sampai dengan besok siang. Dan dari berbagai kota sudah ambil bagian. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan dicurahkan dengan luar biasa. Sekali lagi, besok bantu doa, mulai jam 11, jam 12 kita mulai dengan pasar rakyat dan sebagainya. Dan sekitar jam 2 kita akan mulai berdoa buat orang sakit. Percayalah, kuasa nama Yesus sampai hari ini tetap luar biasa. Amen. Yang kedua, hari Selasa dan hari Rabu tanggal 20 dan tanggal 21. Kita ada tamu istimewa. Hamba Tuhan yang pernah jadi berkat buat kita namanya Kate Johnson. Dia adalah pembicara soal confidence nomor 1 di Amerika. Dan beliau bersama dengan kita 2 malam, kita buat di Gereja Permata. Tapi kalau Anda mau datang, Anda mesti ambil tiketnya. Ini free, gratis, Anda tidak usah bayar. Di pintu 1 dan 2, Anda bisa dapatkan tiket untuk seminar dengan Kate Johnson. Hanya 2 malam. Saya berdoa akan memberkati kita. Nah, saya mau ajak Anda melihat akan klipnya yang Anda ingin menikmati akan seminar ini. Menurut saya ini bagus sekali karena kita pernah tahun lalu dengan beliau ngajar bagus sekali, memberikan akan sesuatu yang berbeda buat kita. Kalau Anda mau ambil bagian nanti, Anda bisa dapatkan di pintu 1 dan pintu 2. Ini tidak usah bayar, cuma-cuma. Coba lihat akan klipnya sebentar. This is Dr. Keith Johnson, America's #1 confidence coach, reminding you from the book of Hebrews, chapter 10, verse 35, do not cast away your confidence, for your confidence will bring you a great reward. He has spent the last 15 years training over 120,000 leaders how to maximize their leadership potential and effectiveness. He's an international speaker who has spoken around the world in Japan, Singapore, Malaysia, Africa, India, and throughout the United States. Today we're dealing with India and throughout the United States. Today we're dealing with a multitude of people who are managers, but they are not leaders. A manager is consumed with the past and the present. A manager just wants to make sure all the systems are in operation. But with a leader is completely different. Because a leader is someone who looks into the future of what could be. They see the possibilities of the future.
Saudara, itu hari Selasa dan Rabu jam 6, kalau Anda mau ambil tiketnya di pintu 1 dan pintu 2, saudara akan diberkati Tuhan. Kemudian impact pada minggu ini, hari Kamis sepanjang hari, pagi dan kemudian sore, dan Jumat pagi, Pak Yusak Cipto akan mengajar. Tadi pagi banyak orang berharap minta supaya dibuka untuk siapa saja. Dalam kemurahan hati dan anugerah Tuhan, Anda boleh hadir kalau Anda ingin mendengarkan pelajaran dari beliau dari Kamis pagi, kemudian Kamis sore, dan Minggu pagi. Jumat pagi. Nanti kalau tidak cukup di Kapel Baptis, kita akan pindah ke tempat ini, tapi seberapa yang kita bisa tampung, kita tampung dulu di situ. Kalau ternyata banyak sekali yang Anda mau bergabung, Anda bisa nanti kita pindahkan ke ruangan utama kita. Tapi saya mau sampaikan juga untuk para pemimpin, tolong hadir jam 6:30, hari Jumat, kita ada fellowship, ada ibadah dengan pendeta Konghi dari City Harvest, dan beliau akan melayani hari Jumat malam, Sabtu sore jam 5, lalu kemudian ibadah Minggu pagi dan ibadah Minggu sore. Saya berharap semua Anda bisa menikmati berkat Tuhan yang terbaik sepanjang minggu ini. Saudara, setiap hamba Tuhan, saya percaya dia punya message, dia punya berita, dia punya pengurapan yang masing-masing berbeda. Kalau kita bisa belajar menangkap semuanya, Anda akan jadi orang yang sangat diberkati. Ada orang yang berkata, enggak, saya satu ini saja. Anda sedang membuat miskin dirimu sendiri. Karena sebetulnya setiap orang yang dipakai Tuhan, dia membawa berita Tuhan dan ada pengurapan Tuhan di atasnya. Saya masih ingat dengan pendeta Konghi tahun 98 ketika pertama kali dia hadir pada waktu itu. Ups, ini apa ini? Tolong Mas diperbaiki. Oke. Saudara, pada waktu saya masih ingat bahwa lupakanlah yang di belakang. Saudara, pada waktu saya masih ingat tahun 98, selesai kerusuhan Mei, sekitar bulan Oktober kira-kira. Pada waktu itu, dia pertama kali ke Semarang. Kita masih di gereja Permata, dan kemudian pada saat itulah saya ajak dia makan siang sebelum ibadah. Dan di dalam mobil dia tanya dengan saya begini. Dia bilang, Pastor, kamu punya jemaat sekarang berapa orang? Saya ini bukan orang yang gemar ngitung-ngitung sebetulnya. Kadang-kadang ada kekhawatiran nanti seperti Daud ngitung-ngitung malah Tuhan gak suka. Kadang-kadang orang ngitung itu tanpa sadar untuk pride-nya. Jadi saya nggak terlalu suka lah ngitung seperti itu. Lalu kemudian saya bilang, ketika dia, tapi saya tahu lah kurang lebih. Dia tanya, berapa jemaat sekarang? Saya bilang, waktu itu saya bilang 700 lah. Dia tanya, kamu sudah berapa tahun bergereja? Waktu itu saya bilang 7 tahun. Ya lumayan lah, setahun nambah 100 orang. Tapi kemudian dia berkata begini, dan ini yang tidak pernah saya pikirkan. Dia berkata begini, tahun depan kamu pengen punya jemaat berapa? Nah, saya nggak pernah mentarget, saya tidak pernah matok pengen berapa dan sebagainya. Tapi kemudian dia tanya, dalam keadaan kecepit sebetulnya, karena saya nggak tahu jawabannya apa, tapi saya merasa saya mesti jawab, saudara. Jadi kemudian saya berkata, tahun depan saya pengen punya 2000. Saya bersyukur dia tidak tertawa berkata, tahu diri dong, selama ini setahun bisa berapa, kok tiba-tiba kamu kepengen 2000. Tapi dia berkata gini, amin, aku mau sepakat dengan kamu, aku mau satukan iman dengan kamu. Dan dia berkata, mari kita sepakat 2000 sebelum tahun 2000. Artinya pada akhir tahun depannya, kita percaya bisa mencapai 2000. Terlanjur ngomong, saudara. Pak, apa itu gak kesombongan? Menurut saya kesombongan sih sebetulnya. Tapi terlanjur basah saya berkata, amin, setuju. Yang gawatnya kalau Anda masih ingat yang jemaat yang awal, begitu malamnya dia umumkan ke jemaat, wah saya pucat, saudara, keringat dingin. Dia berkata, pendetamu punya iman besar. Dalam hati itu terpaksa saya jawabnya bukan iman besar. Tapi dia berkata, saya mau sepakat dengan pendetamu. Tahun depan kalian jadi 2000 sebelum tahun 2000. Saya tidak tahu, menurut saya itu bagian dari anugerah Tuhan. Pada kenyataannya Natal 99, kita tembus angka 2000. Dan Tuhan berkati sampai dengan hari ini. Orang ini punya sesuatu sih dalam hidupnya. Saya berharap Anda bisa menikmati, hadir, ambil, serap sebanyak yang Anda bisa. Sebab tiba-tiba ledakan besar dalam hidupmu akan terjadi. Saudara sekalian, belajar melihat apa yang Tuhan pakai pada diri seseorang
ambil apa yang Tuhan anugerahkan lewat hidup orang itu. Saudara akan jadi orang yang sangat diperkaya dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Amen. So sekali lagi, besok kita akan ke Solo. By the way, teman-teman yang mau beli t-shirt, kaos untuk acara besok, kita buat dalam bahasa Jawa sebetulnya, jalan kebenaran dan kehidupan dengan Hono Coroko di sini. Dan ini dipakai besok untuk Anda bisa melayani banyak orang. Dengan kaosmu Anda bersaksi tentang Yesus, Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Masih tersedia dalam jumlah terbatas, di lobi Anda bisa dapatkan. Di lobi juga ada expo buat sekolah terbang. Kita ingin memberikan pertanggungjawaban atas apa yang saudara-saudara sudah lakukan dan berikan. Terima kasih buat semua dukungan, sponsor, beasiswa buat anak-anak kita. Tahun ini kita bisa 4.500 murid di tengah-tengah kita. Dan mari percaya, saya punya impian satu hari kalau Tuhan boleh, sekolah ini bisa nampung 10.000 murid. Menurut saya itu akan luar biasa. Karena kenapa Pak 10.000? Ya kita punya kursi lebih dari 10.000 di sini. Kalau ini dipenuhi dengan siswa, setiap seminggu sekali mereka ada devotion, 10.000 akan bagus. Tapi artinya kita butuh tanah lebih banyak, bangun lebih banyak, anugerah Tuhan lebih besar. Tapi impian itu tidak bayar apa-apa, saudara. Nanti begitu Tuhan suruh mulai melangkah, baru itu kita mulai bayar harganya. Tapi saya percaya, satu hari Tuhan akan kasih kita 10.000 murid. Sehingga kita bisa memberkati lebih banyak orang lagi di tengah-tengah kita. Amen, saudara? Oke, nah kaosnya Anda dapatkan di sana, expo di sana. Beberapa teman masih ingin memberikan beasiswa, Anda bisa dapat informasinya juga di lobi. Sekarang mari kita belajar firman Tuhan. Buka bersama dengan saya, silakan belajar tentang orang bernama Sakius. Siapa yang dulu waktu kecil sekolah minggu? Angkat tangan, lambaikan tangan. Siapa yang masih ingat atau pernah diajari lagu tentang Sakius? Angkat tangan. Baik, tidak usah kita nyanyikan, itu sudah pernah Anda nyanyikan. Dan ajari anakmu sekolah minggu supaya mereka ngerti cerita Alkitab itu tidak akan pernah sia-sia. Lukas 19, mari kita lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara sekalian, saya belajar ada 3 hal. Kalau Anda ingin berkembang dengan kuat dalam Tuhan, ada 3 hal yang harus kita atasi dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar dari hidup orang yang bernama Sakius. Bahkan beberapa hal itu dia atasi sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apalagi kita bersama dengan Tuhan, saya percaya akan melahirkan perkara-perkara yang sangat ajaib. Yang harus diatasi itu apa? Yang pertama adalah dirinya sendiri. Saudara, Alkitab berkata dia orang yang pendek. Mungkin secara ukuran badan orang berkata tidak normal seperti yang lain. Tapi kelemahan yang dia ada tidak membuat dunianya runtuh atau membuat dirinya kiamat.
Kalau Anda perhatikan, dia bukan hanya sekedar kepala atau pemungut cukai. Alkitab berkata dia adalah kepala pemungut cukai. Orang ini punya satu kelemahan di satu sisi, tapi kelemahan ketidakberdayaan, kekurangan, kalaupun orang berkata demikian, secara fisiknya tidak membuat dia hancur dan kemudian minder dan tidak menghasilkan apa-apa. Dia bisa mengembangkan sesuatu di luar kelemahannya yang menghasilkan kekuatan yang ajaib. Anda bertanya, mengapa Pak Anda berkata begitu? Saya ceritakan akan sistem perpajakan sedikit di Roma dan di Israel pada waktu itu. Ingat, tanah Kanaan merupakan jajahan dari Roma di zaman Tuhan Yesus. Orang Roma itu membuat sebuah sistem yang kurang lebih seperti ini. Seperti kota Yeriko misalnya. Kota Yeriko itu kota yang kaya. Itu kota agriculture yang menghasilkan akan balsam yang terbaik. Jadi ketika itu Roma akan berkata begini, kota ini harus dikenakan pajak. Maka orang Roma tidak akan menempatkan orang Romawi sebagai petugas pajak. Dia akan cari orang lokal untuk menjadi petugas pajak yang mengambil pajak dari bangsanya sendiri. Nah, itu dengan cara bagaimana? Ternyata jabatan tukang pajak itu ditenderkan, saudara. Itu jabatan ditenderkan. Jadi Roma berkata begini, kami menafsir pajak kota ini kurang lebih sekian. Itu harus masuk ke kas Romawi. Lalu dia berkata, siapa yang mau jadi pemungut cukai, tukang pajak Romawi, maka orang-orang akan mendaftar. Ketika mendaftar dia bertanya, kamu berani janji setor berapa dalam setahun untuk Roma? Nanti masing-masing mengajukan, saya berani sekian, berani sekian. Makin gede artinya dia akan makin tekan rakyat. Nah, lalu kemudian dia akan dipilih yang paling gede-gede. Terus, nggak begitu saja. Mereka harus dites kemampuan menghitung. Kalau tidak kan kacau, ini butuh kemampuan kelola keuangan sebetulnya. Tapi kemampuan menaksir harga juga ditentukan di situ. Jadi orang itu harus tender berkata, saya berani nih, berikan ke Roma sekian tiap tahun pajaknya. Lalu kemudian ditender lagi, dia berkata gini, bisa ngitung nggak? Oh bisa. Dites kemampuan menaksir barang. Ini ada tanah sekian, berapa menurutmu kira-kira? Pajaknya berapa? Itu dites. Setelah itu semua terlewati, orang Roma berkata gini, masukkan dulu uang jaminan. Jadi nggak bisa langsung dilantik, nggak bisa. Dia berkata, saya minta kalian berikan uang jaminan. Jadi mereka bayar dulu ke Roma di depan, saudara. Itu caranya mereka ngangkat tukang pajak. Jadi bukan orang sembarangan ini. Dia punya kelemahan, mungkin badannya pendek, tapi otaknya enggak. Kemampuan kerjanya luar biasa. Dan dia orang yang pasti sudah punya uang sebelumnya. Memang kelak kemudian dia akan dapat uang lebih banyak. Karena kalau sampai melewati standarnya dia, katakanlah dia ngomong begini, yalah 1 juta setahun, tiba-tiba dapat 1,5 juta. Itu yang 1,5 juta dikantongi sendiri, saudara. Dia pernah janji ke Roma 1 juta, diberi 1 juta. Sisanya untuk dia. Tapi sebelum dia jadi tukang pajak di Roma, dia store di depan. Memang begitu sistemnya. Berarti ini orang betul-betul orang yang minimal disaring beberapa hal terbukti qualified. Dan bukan hanya itu, dia bukan sekedar pemungut cukai, dia kepala pemungut cukai. Anda bisa bayangin tuh. Itu Zakius. Saudara, ini bukan orang yang kita nyanyikan di sekolah minggu, yang seakan-akan tidak berdaya waktu kita nyanyi Zakius orang pendek. Ini bukan sekedar orang pendek nih. Orang punya duit, orang punya otak. Dan orang punya ketegaan sebetulnya.
Saya melihat satu sisi aja. Fisiknya mungkin tidak lebih baik daripada yang lain, tapi tidak berarti bahwa dia sampah. Secara dunia dia bisa membuktikan, dia berani diadu dengan yang lain, dan dia menjadi kepala pemungut cukai. Artinya beberapa pemungut cukai itu di bawah dia. Dan itulah Zakeus. Saya mau sampaikan kabar baik buat saudara. Yang pertama, bahwa semua kita punya kelemahan, ya kita harus mengakui. Tapi saya mau sampaikan, semua Anda berharga di mata Tuhan. Ada anugerah yang istimewa Tuhan berikan buat setiap saudara, pribadi demi pribadi. Fokus kepada anugerah yang Tuhan berikan itu, kembangkan dengan luar biasa. Zakeus yang tanpa belum ketemu Yesus saja sudah begitu ajaib. Apalagi Anda dan saya, orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan taruh potensi luar biasa dalam hidup kita semua. Yang percaya katakan amin. Ada banyak orang berkata, wah saya nggak percaya Pak. Saya teringat sebuah artikel yang saya pernah baca beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu, bulu tangkis Cina mulai menanjak dengan luar biasa, meninggalkan semua lawan-lawannya termasuk Indonesia. Satu kali ada seorang wartawan menginterview akan pelatih bulu tangkis Cina. Dia ditanya, mengapa kamu bisa ciptakan orang-orang hebat ini? Apa rahasianya? Boleh nggak berbagi dengan kami? Dan pelatih negeri Cina ini berkata, aku lihat setiap pemainku, dia punya kekuatan. Kalau smashnya hebat dan backhandnya lemah, aku tidak sibuk memperkuat backhandnya. Tapi aku akan sibuk membuat smashnya lebih hebat lagi. Dan dia berkata, kalau tadinya smashnya angkanya 8, aku buat jadi 12 atau 10. Kalau backhandnya lemah, paling ku naikkan sedikit. Kalau terlalu lemah, aku buat dia jadi pemain ganda. Aku pasangan dengan yang backhandnya sempurna. Mereka jadi pasangan mematikan. Dan orang kaget. Sebab kebanyakan orang, kita berkutat kepada apa yang kita tidak bisa. Dan kita membiarkan sebetulnya potensi Tuhan tidak kita kelola dengan baik dalam hidupmu. Izinkan saya baca sebuah artikel atau tulisan dari seorang yang sangat luar biasa. Saya harap Anda pernah mendengar namanya. Namanya adalah Albert Einstein. Dia berkata begini, everybody is a genius. Setiap orang itu jenius. Siapa yang percaya setiap orang itu jenius? Angkat tangan. Coba ngomong kepada sebelahmu, kenalkan saya orang jenius. Wajah bisa menipu, kelihatan sedikit blow on, tapi aku jenius. Everybody is a genius. Siapa yang yakin Anda sebetulnya punya kejeniusan? Angkat tangan. Baguslah, minimal Anda beriman. Karena banyak orang sebetulnya percaya dirinya goblok sekali. Kejeniusan artinya menurut saya ada 1-2 bagian dari hidupmu yang lebih di atas rata-rata orang lain. Tapi mungkin kau melihat 3-4 kekuranganmu dan engkau tenggelam dalam kekurangan itu. Tapi biarkan Einstein sedikit menghibur kita dan memberikan pencerahan. Dia mengatakan everybody is a genius. Setiap orang itu jenius. Terus dia mengatakan begini, tetapi if you judge a fish, kalau engkau menilai seekor ikan by its ability to climb a tree, dengan kemampuannya memanjat pohon. Anda tahu ikan toh? Di akuarium, di sungai begitu, Anda berkata gini, aku mau lihat kemampuanmu, tolong dong panjat pohon. Itu kata Einstein. Dia mengatakan begini, semua orang itu jenius, tetapi kalau Anda itu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, it will live its whole life, itu akan membuat ikan itu sepanjang hidupnya believing, percaya that it is stupid, bahwa dia goblok. Ngerti maksudnya saudara? Kalau Anda ketemu dengan 1000 monyet, Anda bisa berkata, coba lihat kemampuanmu, panjat pohon. Itu betul.
Tapi kalau ikan juga Anda berkata, aku juga mau lihat ya ikan, silakan panjat pohon. Artinya Anda anggap satu standar itu berlaku semua orang, maka berapa banyak orang jadi korban dan percaya kita ini goblok dan gak bisa apa-apa. Setiap Anda dan saya, kalau Anda ketemu habitatmu dan kau nangkap Tuhan beri apa dalam hidupmu, Anda akan berkembang dengan luar biasa. Saya ketika sekolah, saya harus jujur berkata kepada saudara, dari TK sampai SMA saya nggak bisa nikmati. SD aja orang tua saya sudah pusing, carikan saya guru les. SD sudah les, saudara. Saking kalau ngitung beberapa pelajaran nggak mudeng, saya nggak bisa. Setiap kenaikan kelas itu papi saya tanyanya begini, naik nggak kamu kira-kira? Ya saya berkata dalam hati ya semoga, tapi saya nggak berani beri kepastian. Nilai saya mepet semua. Sampai sebuah titik saya percaya gua ini goblok. Saya punya adik 2, menurut saya itu jenius dua-duanya kalau sekolah. Nilainya bagus-bagus. Tidak pernah orang tua saya ngelesin mereka tuh nggak pernah. Saya laki nomor satu-satunya. Saya sadar gue kok paling goblok ya. Adik saya tuh pinter-pinter loh sekolahnya. Dari TK, juara terus. Saya itu mepet terus, nyaris terus. Makanya kalau ada anak rapotnya banyak merahnya itu saya ikut berempati, saudara. Mengingat diriku sendiri. Jadi kalau ada anak berkata, Pak ini anak goblok dalam hati, gue dulu begitu. Tapi jangan Anda nilai ikan dari kemampuannya manjat pohon. Kalau ada orang ngomongin, ya kok goblok toh? Iwak ora pernah menek wit. Nah gitu saudara jawabannya. Ikan tidak pernah naik pohon. Apa itu? Nah Anda khotbah saya hari ini. Altar call, bertobat, baptis ya lahir baru. Karena banyak orang dituding goblok, anak sial. Waduh, ngeri saudara. Otak udang, sadis. Karena Anda tidak bisa matematika. Tapi itu yang terjadi kan. Saya tadi pagi baru diberitahu, ada satu anak SMA nggak tahu gimana, nulis surat ke Menteri Pendidikan. Ditantang, ayo Pak Menteri, buat soal UAN, duduk bersama dengan saya, Bapak bisa enggak ngerjain? Anak ini buat nggak bisa, ditulis surat itunya, soalnya, ditunjukkan ke gurunya, Pak Guru ini gimana jawabannya? Gurunya pun nggak bisa jawab. Terus dia jengkel, menterinya ditantang. Ya rada beda, sebetulnya agak nggak tepat sih, tapi begitulah. Itulah dunia. Tapi saudara harus tahu, Anda itu punya potensi luar biasa. Saya sekolah begitu. Kemudian, saya SMP ke Dominico Savio. Kenapa ke situ? Nah, belum ada terbang soalnya. Saya ke Dominico. Pelajarannya di-drill. Tiap pulang itu kepala saya cekot-cekot, saudara. SMA saya pindah Loyola. Loh kok dasar apa? Terbang belum buka soalnya. Saya ke Loyola. Tiap pulang sekolah naik sepeda, kepanasan. Saya bilang sekolah kok penderitaan. Dulu banyak orang berkata saat yang paling indah itu saat SMA. Apanya? Sengsara begini kok. Sampai kemudian setelah selesai saya lewati masa pahit di sekolah. Saya kuliah. Dan di situ saya menikmati. Saya ketemu habitat saya. Saya belajar sejarah. Waduh enak sekali saudara. Duduk dengan tenang didongengi. Mojopahit, saya manggut-manggut. Enak betul. Tidak ada sekolah kok didongengi kecuali Anda belajar sejarah. Sambil ngelir-lir begini. Enak sekali. Dan saya nikmati. Tapi ada satu peristiwa yang merubah hidup saya. Itu karena anugerah Tuhan. Saya ini kan sebetulnya bahasa Inggris saya ini karena mujizat saudara. Jadi saya nggak bisa kalau Anda suruh ngajari saya bahasa Inggris nggak bisa. Saya suruh khotbah, oke. Saya buktikan di mana-mana saya sudah khotbah keliling dunia. Tapi
Saya nggak bisa, kecuali itu saya berkata tuh feeling aja Tuhan kasih. Tapi nek feeling bener terus kan ajaib juga, lumayan kan saudara. Satu hari kami mendapatkan pelajaran bahasa Inggris. Gurunya perempuan, saya masih ingat dia masuk dengan perut gede karena lagi hamil tua. Dia ngajar pertama kali, dan dia itu, saya nggak tahu apa yang di pikiran dia. Dia nulis satu kalimat dalam bahasa Inggris. Dan ternyata itu kalimat salah. Tapi membetulkannya itu dengan tidak pakai tenses yang lain. Itu anomali. Sesuatu yang tidak lazim, itu perkecualian. Itu kalau orang nggak belajar sampai jadi sarjana betul-betul dalam bahasa Inggris, nggak ngerti itu bagaimana ngerubahnya. Ini bayangin, ini anak-anak sejarah ini, dia kasih bahasa Inggris satu kalimat, dia mungkin mau show off, tunjukkan dia hebat. Coba ini diperbaiki. Nggak ada yang bisa. Siapa yang mau? Nggak ada. Nah di kelas itu teman-teman saya ngerti. Yang paling oke bahasa Inggrisnya saya. Semua nunjuk ke saya. Dia aja bu. Oh itu paling hebat. Oh iya ini paling pinter nih. Ya saya aminkan sih. Tapi saya nggak mudeng. Karena saya nggak tahu. Dia panggil saya. Waktu itu masih pakai kapur. Ajaib juga kapur kasih. Saya berdiri sambil bahasa roh. Ya rata syakarata, tolongi aku Tuhan, arak mudeng tenan aku ini. Teorinya bagaimana, ini ngomongnya ini rubah gimana. Ketoknya bener kok kalimatnya kok kesuruh ngerubah, membetulkannya gimana. Terus terang nih, berdiri sambil bahasa roh sembahyang, teriak-teriak ke Tuhan. Dia nggak tahu, saya perlambat jalan saya, sambil berharap tiba-tiba ada mujizat. Saya hadapi ini sekian detik, saya tulis berdasarkan feeling saya. Gurunya gini, hah? Dia, hah? Saya juga, hah? Dia ngageti saya kok saudara. Ngomongnya kenceng sekali. Kalau Pak Victor hanya agak lain saudara, lebih bagus sebetulnya. Kalau dia kaget itu, paling menurut saya hebat. Pak Victor kalau sudah kaget tuh, wih, itu semua aura kegantengannya keluar. Tanya Pak Hengki kalau nggak percaya. Saya kaget karena dia kaget. Dia geleng-geleng. Dia berkata gini, Anda tahu nggak? Saya tidak pernah berpikir ada orang bisa. Karena ini perkecualian. Dalam hati, gue juga nggak tahu. Sejak itu dia minder sama saya. Selama ini dari TK sampai SMA, saya minder dengan semua orang. Hari itu dosen bahasa Inggris saya, minder sama saya. Oh bahagia banget saya saudara. Belum pernah diminderi orang seperti itu. Kelas selesai saya dipanggil. Dia berkata gini, Anda hebat juga ya, saya nyengir. Kalau saya berkata, tadi wong bejo-bejonan, waduh, nggak mau saya. Kenapa Pak? Ya pengen terlalu konangan gitu loh saudara. Jadi akhirnya saya bilang, kenapa Bu? Ini teman-temanmu kita kasih pelajaran apa? Dia tanya ke saya, diberi pelajaran apa? Oh saya beri bimbingan saudara. Yaitu hal-hal yang saya kuasai. Di antaranya, tapi saya nggak menjerumuskan. Saya bilang gini Bu, kita ini baca textbook bahasa asing itu banyak. Minimal bahasa Inggris lah. Didik, latih untuk menerjemahkan aja. Padahal itu makanan saya saudara. Dia bilang, wah betul ya. Jadi setiap pertemuan, dia ngajar sedikit. Dia bawa buku sejarah dalam bahasa Inggris. Dia taruh gini, nih. Terjemahin bagi kelompok, blok bagi kelompok, terjemahin. Dia pergi, semua maki-maki. Ya ora iso tuh, masa satu kata buka kamus. Saya baca ini bisa loh. Terus saya menawarkan diri. Pokoknya nek soal menerjemah, aku yang buat. Tak ketik, bagi fotokopi, dapat masing-masing. Wah semua langsung hormat sama saya. Saya terjemahin. Setiap kali dosen bawa buku tebel, mereka tenang, ketawa. Kalian hebat ya, saya dengar ya, bisa menerjemahkan, semua ketawa. Dosennya keluar, itu buku diserahkan saya. Saya baca itu buku, saya nikmati ceritanya tentang sejarah itu. Saya ketik, saya ringkes saudara. Yang baca totalkan saya. Semua baca ringkesan saya. Tergantung kebaikan hatiku toh. Tak ringkes seberapa, tak ringkes tenan. Ya entek, nggak ada apa-apanya.
Saudara bisa bayangin nggak? Tiap kali ujian saya paling tenang. Yang lain tuh jawab satu pertanyaan cuma 3 kalimat. Saya 3 kila. Kilaan, kalau saudara itu kilaan katanya saudara. Makin panjang lebar makin senang. Saya selalu kehabisan kertas, minta tambahan kertas. Pulang tangan kepeng semua. Orang bilang, weh kamu kok bisa jawab segitu banyak? Dalam hati, ya aku baca semua kok. Kamu kan baca ringkesan dan perasaanku. Dan di situ tiba-tiba saya berkata gini, aku rasa gue jenius nih. Tadinya saya berkata, saya ini goblok. Saudara, Anda harus bisa temukan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Because everybody is a genius. Pak, saya nggak bisa ngitung. Anda bisa menari mungkin. Pak, saya nggak bisa nyanyi fals. Jangan. Nanti merusak hadirat Tuhan. Mungkin bagianmu yang lain, tulis puisi. Everybody is genius. Kalau saudara bisa ngerti ini, tidak ada orang bodoh di tengah-tengah kita. Semua orang-orang yang diberkati Tuhan, yang menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Istilahnya buat Zakius selalu ada pohon buat dia naik di atasnya. Di dalam semua kelemahan saudara, dengerin baik-baik, selalu akan ada pohon sikamor, pohon ara yang tersedia untuk Anda naik di atasnya. Dan apa yang engkau impikan dalam nama Tuhan Yesus jadi kenyataan, saudara. Tapi kalau engkau membiarkan setan berkata, lu memang goblok, lu tidak bisa, kamu useless, nggak ada gunanya, Anda sudah dihabisi. Percayalah, kalau Zakius itu pendek, artinya Tuhan sediakan satu pohon buat dia naik. Dan di dalam Tuhan, all things are possible. Segalanya itu mungkin. Amen, saudara. Yang kedua, Zakius harus mengatasi orang banyak. Kalau Anda baca di Alkitab, dia ingin melihat seperti apa Yesus itu, tapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saudara, kalau Anda melihat hari-hari ini orang mengatakan, oh suara rakyat adalah suara Tuhan. I don't think so. Di Alkitab ketika Raja Saul mendengar suara rakyat, dia kehilangan jabatannya. Kita memang hidup di tengah-tengah masyarakat. Tapi saya ingin mengajar kita untuk mengatasi itu. Karena kalau baca di Alkitab, dia lari mendahului orang banyak. Saya pernah baca sebuah buku menarik tulisan Chuck Swindoll. Judulnya menarik sekali, Living Above the Level of Mediocrity. Hidup di atas rata-rata orang lain. Siapa yang ingin berkembang dengan luar biasa dalam hidupmu? Dengan baik-baik. Masyarakat punya standar. Anda bisa beri lebih dari apa yang standar itu punya. Zakius tidak bisa ketemu Tuhan karena orang banyak. Alkitab berkata, baca Lukas tadi, dia lari mendahului orang banyak. Dan di Alkitab kalau Anda membaca, ada berbagai macam cerita bagaimana orang banyak itu bisa menghalangi kita mencari dan mencapai Tuhan. Pernah dengar orang berkata, jangan terlalu fanatik, jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu sungguh-sungguh, jangan terlalu ini. Tiap hari kok ke gereja, hidup tuh biasa-biasa. Anda harus mengatasi itu. Ada 2 orang buta di Yeriko mendengar Yesus lewat, dan dia berteriak, Tuhan tolong kami. Firman berkata orang banyak marah, berkata diam. Dan Alkitab berkata semakin dilarang mereka teriak makin keras. Sampai Tuhan panggil dia. Kalau kita belajar hanya pengen hidup mediocre, hidup rata-rata lah, ya sudahlah begini, sudah baik, tidak akan pernah membuat Anda kemana-mana.
Tapi dua orang buta ini teriak sampai Yesus memanggil mereka, dan firman berkata mereka disembuhkan. Tapi lihat lain lagi cerita di Alkitab. Yesus di Kapernaum, dia mengajar di sebuah rumah. Orang Farisi, ahli Taurat datang, memenuhi akan rumah itu sampai depan pintu pun penuh dengan orang banyak. Dan tiba-tiba datang 4 orang menggotong temannya yang lumpuh dan sakit. Firman berkata mereka tidak masuk karena orang banyak itu. Seringkali orang banyak bahkan tidak peduli. Kalau Anda membutuhkan, mereka semua punya kepentingan. Tapi ada orang-orang yang bisa mengatasi orang banyak. Dia naik ke atap, dia bongkar tembok, dan turunkan temannya yang sakit di depan Yesus. Yang menarik, Alkitab tidak berkata ketika Yesus melihat iman orang sakit itu, tidak. Dia berkata ketika Yesus melihat iman mereka. Mereka siapa? Yang bongkar atap itu. Saudara, Anda harus jadi orang, maaf ini, cukup gila dalam mencintai Tuhan. Kalau saudara ingin hidup di atas rata-rata. Terakhir ketika Brother John datang kemari, malam sebelum dia pulang, saya ngobrol dengan dia sampai cukup larut malam. Saya masih ingat matanya berkaca-kaca. Dia berkata begini, Pastor, tahu nggak kamu masa laluku? Aku dilahirkan di sebuah negara kacau, kecil, namanya Suriname. Dan dia keturunan Belanda, dan menurut saya ada keturunan Itali. Dia berkata, orang tuaku kawin lari, dan hamil aku, lahirlah aku. Mereka tidak bisa memberi aku pendidikan apa-apa. Masa remajaku adalah aku ini cuma kuli untuk buat bangunan. Suriname jauh lebih miskin dari Indonesia. Jadi kalau aku jadi kuli bangunan, artinya kamu tahu, kuli bangunan. Bukan kontraktor bangunan, kuli bangunan. Aku yang belajar masang bata demi bata di rumah orang. Kerja bantu kuli yang lain. Tapi aku ini cuma seorang kuli bangunan. Dan tiba-tiba dia nangis. Dia berkata, hari ini umurku sudah hampir 80 tahun. Aku lihat ke belakang. Aku melihat Tuhan yang luar biasa. Ministrinya berkembang. Pernah dia buka kantor sampai di Australia dan di London, saudara. Untuk mengembangkan pelayanan. Memberkati seluruh dunia. Dia berkata, kalau kamu melihat aku ini adalah kuli bangunan. Tapi aku cukup gila untuk percaya bahwa Tuhan bisa angkat hidupku luar biasa. Dan aku mau berkata, dia bilang, aku tidak akan mati sebagai kuli bangunan. Dia berkata, kalau satu hari aku tutup mataku di dunia ini, aku tahu Tuhan mengerjakan semuanya untukku. Aku tahu Tuhan seperti apa yang aku percayai, yang bisa bawa aku naik sangat tinggi. Anda lebih baik dari dia kan? Tapi kita menyembah Yesus yang sama. If you only can trust Him. Kalau Anda bisa cukup percaya dengan dia, Anda akan lihat sesuatu yang ajaib. Tuhan akan anugerahkan dalam kehidupan kita. Anda boleh lihat keluargamu, engkau berkata, Pak, ini berantakan semua. Anda lihat di kampungmu, Anda berkata, Pak, ini chaos. Tapi kita punya standar kerajaan Tuhan. Anda warga negara kerajaan sorga. Anda bisa hidup di atas rata-rata. Tergantung apakah Anda percaya atau tidak. Atau engkau membiarkan masyarakatmu berkata, sudahlah, kamu tidak bisa lebih baik dari kami. Ada seorang hamba Tuhan, pendeta Indonesia, berkunjung ke Amerika. Ini cerita sungguhan. Kalau tidak salah dia pergi ke sebuah kota namanya San Francisco. Dan di situ di pinggir pantai dia menemukan banyak orang jual seafood. Masih segar. Kemudian dia melewati seseorang yang berjualan kepiting, saudara. Dari sana kepiting dimasukkan di keranjang plastik yang gede,
ada lubang-lubangnya, jumlahnya puluhan. Ketika dia lihat kepiting itu, ini pendeta kasihan. Kasihan dengan siapa? Bukan dengan kepitingnya, kasihan dengan kepiting Indonesia. Dia berkata gini, kepiting aja kok beda nasib ya. Yang di sini gede-gede dan tidak diikat. Di Indonesia kecil, diikat. Ya toh? Anda kalau ke pasar beli kepiting kan diikat toh. Sampai gak bisa gerak. Cuma kedip-kedip matanya begitu. Kepiting Indonesia. Dia berkata, kepiting aja kok beda nasib ya. Kepiting Amerika gede-gede, bebas bergerak. Tapi dia berkata begini nih pendeta, ini pedagang ini nggak pengalaman rupanya. Harusnya diikat. Kak kepiting Indonesia itu terikat gitu. Maka kedip-kedip. Makanya Anda hati-hati tuh. Anda hidup dalam masyarakat yang suka ngikat. Supaya Anda nyata kedip-kedip saudara. Kayak lampu HP mau mati tuh. Kedip-kedip. Dia berkata ini, dia ngomong ke penjualnya, Pak, ini bahaya sekali kalau Anda tinggal, kepitingmu bisa lari, naik ke atas, manjat, kemudian hilang. Kamu harus cari, kamu harus contoh kepiting Indonesia, Pak. Ikat aja, hanya kedip-kedip gitu. Lalu orang ini berkata dengan tertawa, dia berkata, aku ini dagang kepiting sudah 25 tahun. Wih, kaget. Wah, bukan anak kemarin sore dong. Sudah punya pengalaman 25 tahun dagang kepiting. Dia berkata, aku tahu yang kau maksud. Dan dia berkata, aku ajari kamu sesuatu, coba kamu perhatikan. Kepiting itu kalau dalam satu keranjang gede, cuma isinya 2 atau 3 ekor, dia akan manjat ke atas. Terus kabur. Itu pasti. Makanya kalau cuma 2 atau 3 harus aku ikat. Kalau enggak hilang. Aku tinggal ke WC, hilang dia. Manjat. Tapi dia bilang, coba kamu lihat kepiting ini. Puluhan kepiting dalam satu keranjang gede. Coba kamu perhatikan. Kepiting kalau ngumpul seperti ini, masalah. Di mana masalahnya? Begitu ada yang naik ke atas, nanti kamu lihat, itu akan dicapet sama temannya, ditarik turun. Dan dia lihat itu. Satu naik, 3-4 kepiting, capet kaki temannya, ditarik rame-rame. Kalau sudah begini, tenang. Saling menjatuhkan ini, saling narik. Gak usah dijaga, tidak bakal ada yang kabur satupun. Ketika dia lihat pemandangan itu, suara Tuhan berkata, persis anak-anakku kan nak. Nek ada yang naik, turunkan rame-rame. Dan itu mental kepiting. Karunianya jadi Fuyung Hai, saudara. Anda lihat kan, Anda lihat Indonesia ini. Kalau satu orang memuji temannya yang bisnis ya, wah dia itu hebat loh sekarang, bisnisnya maju. Nanti saurannya apa? Ya tapi anaknya loh, rodok kecanduan. Canduan apa? PPO. Selalu itu. Tetapi selalu dicari apapun yang negatif untuk nurunkan itu. Fuyung Hai Men, saudara. Jadi kalau saudara mulai ketemu orang yang kayak kepiting, coba ada tepuk bawahnya. Mas, kita dadakno Fuyung Hai cocok loh mas. Nopo ambumu kayak piting benar. Karena selalu narik orang. Saudara, itu kenyataan. Para murid zaman dulu pun ribut, siapa terbesar di antara kami? Gak ada. Pengecut semua itu. Tapi itu manusia. Itu orang banyak. Bisakah kita melewatinya? Karena suaranya akan berkata, jangan terlalu hebatlah, jangan terlalu begini. Ini bahayalah, bangunkan macan tidur. Lalu yang dibangunkan aja gak apa-apa kok malah ngulet kok. Kok kita ribut kenapa? Saya sudah terlalu banyak dengar yang begitu. Dan orang sudah ketakutan. Saya kan pernah cerita dengan saudara. Kita lagi menyiapkan program membuat pasar murah bareng FPI di Temanggung, saudara. Apa begitu Pak? Iya. Apa salahnya?
Orang yang ketakutan, kepiting. Jangan, macan tidur. Oh sudah tangi yuk. Nanti kita bangun ke macan tidur. Bagaimana satu hari Anda berani ngadep Tuhan tanggung jawab. Dengan kepercayaan, dengan berkat yang Tuhan beri selama ini. Kita hanya hidup ketakutan. Hanya untuk kepentingan kita sendiri. Dan tidak ada orang yang berani mengulurkan tangan kepada semua orang yang belum kenal dengan Tuhan Yesus. Saya bisa cerita sangat banyak. Tapi satu saya berkata, kita bukan kepiting, saudara. Orang berkata, apa itu ngabisin duit, Pak, untuk begini, untuk begitu. Persis itu omongan Yudas Iskariot menurut saya. Wanita yang kasih minyak narwastu, dia berkata, buat apa pemborosan ini? Exact spirit yang sama. Saya berdoa Anda dan saya punya jiwa yang berbeda. Cinta ke Tuhan berbeda. Melakukan apa yang dia mau. Percayalah, anugerahnya ajaib dia berikan di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Anda kalau sempat lihat itu tiap hari, ribuan anak sekolahan. Orang berkata, gila, dulu ada hamba-hamba Tuhan gede ngomong ke saya, jangan pernah buat sekolah, ngabisin duit. Tuhan bilang, tidak nak. Itu tempat kamu bangun sesuatu yang ajaib di hidup mereka. Setiap kali saya hari biasa kemari lihat ribuan anak sekolah, selalu menyentuh hidup saya. Tuhan beri kita kepercayaan. Uang bukan segala-galanya. Tuhan segala-galanya. Amen, saudara. Dan yang terakhir, Anda harus bisa atasi yang namanya cinta akan uang dalam dirimu. Buat seorang Zakeus, apa yang Tuhan kerjakan itu bermakna begitu besar. Di zaman itu tidak semua orang bisa berkata, gua numpang di rumahmu ya, nggak bisa. Karena akan jadi beban buat tuan rumah. Tapi hanya para raja dan penguasa yang punya kebiasaan begitu. Aku mau numpang di rumahmu. Tapi begitu dia ngomong seperti itu, semua kebutuhan makan, pesta, segala macam dibawa oleh tamunya. Dan buat Zakeus, dia berkata, selama ini semua orang menolak aku. Tuhan yang ajaib mau numpang di rumahku. Tidak bisa dibayar dengan apapun. Dan dia teriak, separuh kekayaanku Tuhan, aku berikan kepada orang miskin. Hari ini, menurut saya, kalau ada pendaftaran siapa mau jadi seperti Zakeus, tidak ada orang mau. Sebab dia kehilangan separuh dari kekayaannya. Tapi kalau Anda pernah mengalami jatuh cinta dengan Tuhan, uang tidak pernah jadi perhitungan. Simple kok. Kalau segala sesuatu Anda ukur dengan uang, habis berapa? Ini mana? Rugi ini, tambah ini, duit terus hitungannya. Sebetulnya hatimu ke Mamon, bukan ke Yesus. Oh, saya ke Yesus, Pak, kelihatannya. Tapi Zakeus, dia bertobat dengan cara Tuhan. Dan dia berkata, kalau ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Itu hukum Taurat itu. Yang berkata, kalau kamu mencuri dombanya orang, ketangkep, kamu harus kembalikan 4 kali lipat. Dan dia seperti berkata, aku mencuri banyak dombanya orang, aku balikin 4 kali lipat. Banyak orang yang percaya Zakeus kelak menjadi penatua dari sebuah gereja di Kaisaria. Sampai akhir hidupnya, dia mengabdi kepada Tuhan Yesus. Apa yang dia nikmati hari itu, orang berkata goblok sekali. Dia hamburkan uang begitu banyak. Tapi tahukah saudara, sebetulnya duit itu tanpa Tuhan menghabisi kita. Bulan lalu saya baru pulang dari negara Qatar. Saya tahun ini luar biasa lah. Saya 2 hari lalu baru pulang dari Belanda dan Austria. Dan satu negara kecil Liechtenstein di tengah-tengah Eropa. Tapi bulan lalu saya diundang ke negara Qatar.
Qatar itu ada satu gereja, isinya dari puluhan bangsa, termasuk beberapa orang Indonesia beribadah ke situ. Mereka panggil saya, mereka undang saya. Saya masih harus beri jadwal untuk Oman dan beberapa negara, tapi jadwal saya terlalu haleluya lah tahun ini. But anyway, saya sampai di Qatar. Qatar itu negara dengan jumlah per kapita, income per kapita per orang per tahun tertinggi di dunia. Indonesia itu katanya sekitar 36 jutaan lah per tahun per kepala. Lumayan toh, tapi setahun 36 juta. Kalau mereka 1,2 miliar, Anda ngerti perbandingannya. Jumlah penduduknya hanya 400 ribu, jumlah pekerja 1,2 juta. Ada banyak cerita soal Qatar. Saya mau cerita kemakmuran dunia yang diimpikan banyak orang. Itu gurun, saudara. Tapi kotanya dibuat sangat futuristik. Bangunannya bagus sekali. Bangunannya luar biasa. Ada pantainya, birunya luar biasa. Semua diatur karena uang mereka banyak dari gas dan dari minyak. Kalau Anda orang Qatar asli, Anda warga negara Qatar, dan itu orang luar tidak bisa masuk sebetulnya, maka saudara di sana akan hidup dengan fasilitas yang luar biasa. Tidak ada pajak di Qatar, tax free. Anda mau bangun apa, beli apa, nggak pakai pajak buat orang Qatar. Kedua, listrik gratis. Oh, Anda mau diskonan gebiar-gebiar seperti apa, nggak peduli, gratis, nggak bayar. Yang ketiga, air, pam, gratis, tidak usah bayar. Rumah sakit, gratis, nggak usah bayar. Kalau Anda mau sekolah, sampai S3, dimanapun Anda, kalau Anda mampu daftar dan masuk, dibayari pemerintah tanpa baliin. Bayangin, sampai S3, sampai dokter mau ke Harvard, mau kemanapun, kalau Anda diterima di sana, pemerintah yang bayar Anda sampai lulus. Mana negara yang seperti ini? Tidak ada di dunia. Kalau Anda kawin, maka emirnya, rajanya memberi Anda sumbangan berupa uang, nggak tahu berapa jumlahnya. Gede. Tapi kalau Anda sudah mau kawin, Anda bisa minta pinjaman ke bank, dapat paket sekian miliar, saya nggak tahu persisnya. Itu ya, grace period artinya masa tidak usah bayar apa-apa, 15 tahun. Tahun 16 ke 16 baru nyicil, Anda boleh ngangsur sampai 75 tahun. Selak mati atau saudara? Anda mau lihat negara hebat? Ini negara hebat secara materi. Tapi saya mau cerita ke saudara. Yang pertama, saya dengar cerita ada begitu anak bayi yang lahir cacat. Sebab orang Qatar laki itu harus kawin istrinya yang pertama, mereka boleh 4. Anda gak usah ikut-ikut. Istri pertamanya harus wanita Qatar. Karena jumlahnya nggak banyak, akhirnya kawin dengan saudara dekat. Pernikahan yang dekat secara darah itu, potensi menghasilkan anak-anak cacat sangat tinggi. Saya lihat di restoran, di beberapa tempat, saya bilang, ini kok begini? Dia bilang, Pak, ini nggak muncul semua. Pernah ada pembantu Indonesia, kerja sudah 2 tahun, tidak pernah tidur di rumah majikan. 2 tahun itu tidurnya di rumah sakit. Nungguin anak majikannya yang tidak mau dibawa pulang karena malu, ditaruh di rumah sakit. Kenapa harus dengan istri orang Qatar? Supaya uangnya tidak keluar dari negara Qatar. Cuma satu alasannya, duit aja. Apa yang seperti itu jadi impian kita. Yang kedua nih saudara, perilaku mereka ngeri sekali. Ini ada cerita, ada orang Inggris naik mobil, traffic light lampunya merah, berhenti kan? Berhenti. Ditabrak dari belakang oleh mobil yang naik orang Qatar. Dar. Orang Inggrisnya berkata, gua berhenti, lampu merah, ditabrak. Dia yakin dia betul, dia keluar. Dia tegur orang Qatar itu. Dia bilang, kenapa Anda nabrak mobil saya? Tahu jawabannya gini, seandainya kamu tidak pernah datang ke negaraku, tidak mungkin aku nabrak mobilmu. Coba mikir. Dan kalau Anda lapor polisi, nggak mungkin Anda menang melawan orang Qatar. Mereka di jalan semau-maunya. Kecelakaan lalu lintas paling fatal tertinggi di dunia di Qatar. Saya pikir balapan gini, karena itu saya sering lihat mobil keren-keren saudara. You name it lah. Di kita nggak ada, muncul, wih,
siksak semaunya. Anak-anak muda. Bukan racing begini, no. Bukan. Tapi begini, saudara. Namanya permainannya, kalau saya nggak salah ingat, ayam dan sayur. Yang tetap nekat tidak belok, itu ayam. Bayangin, hebat pun ayam, saudara. Tapi kalau dia menghindar, sayur. Satu hari ada satu anak remaja, laki, anak tunggal dari seorang yang sangat kaya raya. Tengah malam, dia bawa keluar mobil mewah bapaknya. Sambil dia SMS. Dia berkata, "Bapak, aku pinjam mobilmu ya. Tapi nanti waktu pagi Bapak baca SMS-ku, mungkin aku sudah di surga." Dan dia main ayam dan sayur, saudara. Bam! Dua-duanya terbakar hidup-hidup, mati seketika. Bapaknya pagi baca gini, dia kehilangan mobilnya, dia kehilangan anak tunggalnya. Apa yang dicari? Dalamnya kosong. Dalamnya kosong. Kenapa Tuhan didik kita korban, memberkati orang, nolong orang, supaya apapun kekayaan yang Tuhan berikan dalam hidupmu tidak akan pernah menjadi sebuah berhala yang menyeret Anda dalam kematian. Zakeus atasi dirinya, dia atasi orang banyak, dia atasi cinta hartanya, dan itu membuat Alkitab ini menceritakan akan kisahnya. Saya berdoa, hidup kita akan diubah, makin menyukakan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitabmu. Mari berdiri sama-sama, saudara. The greatest things in all my life is loving you. The greatest things in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest things in all my life is loving you. Ungkapkan cintamu kepada Tuhan hari ini. The greatest things in all my life is loving you. The greatest things in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest things in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest things in all my life is loving you. Bagaimana kita tidak mencintai Tuhan dengan semua yang Dia korbankan buat kita, dengan semua yang sampai hari ini Dia lakukan buat kita. Saudara, kita juga kirim Ibu Aning ke Eropa, dan malam terakhir sebelum kembali kami melayani satu fellowship sama-sama. Dia cerita pengalaman yang saya belum pernah dengar. Beberapa waktu yang lalu dari dinas sosial menyerahkan satu anak yang sebetulnya cacat ke rumah Shalom, panti asuhan kita. Dan anak ini paru-parunya lubang. Tapi bukan hanya itu. Ada beberapa bagian ekor tulang di belakang ini yang katanya nggak ada. Jadi kalau duduk nggak bisa, melorot, saudara. Karena nggak ada tulang di sini. Dan dia bersaksi satu hari kita mendoakan anak-anak. Dia nangis, dia gendong anak itu dibawa ke depan dan kita doakan sama-sama. Saudara, hanya dalam waktu beberapa minggu perubahannya luar biasa. Dokter menjumpai paru-paru yang lubang sudah tidak ada lagi.
tertutup dengan sempurna. Tapi itu sudah mungkin beberapa tahun lalu kejadiannya. Saya mau bersaksi, hari ini anak itu bisa naik sepeda. Dia bisa berdiri, akhirnya muncul lagi. Siapa yang bisa buat itu kecuali Tuhan Yesus? Saya mau berkata, cintanya luar biasa loh. Sampai hari ini, dia buktikan dirinya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, saya lihat anugerah Tuhan itu luar biasa. Hari terakhir kami di kota Salzburg di Austria, itu merupakan kota kelahiran dan tempat Mozart dibesarkan. Dan hari itu Tuhan berkata di hati kami jelas sekali, ambil waktu nak, nyembah aku. Dan ada suara Tuhan yang jelas berkata, pakai piano nak, nyembah aku. Mozart lakukan itu untuk dirinya sendiri. Kalian bisa nyembah untuk aku. Kami tidak kenal siapa-siapa di Salzburg. Gereja yang kami kenal, dia hanya punya gedung yang dia pinjam dari orang lain. Dan itu bersebelahan dengan rumah sakit. Sehingga jam 7 sudah tidak bisa lagi dipakai. Padahal kami baru bisa jam 8:30 malam. Saya melihat Tuhan itu anugerahnya besar, saudara. Teman ini berkata, mungkin ada Pak Pendeta Gereja Baptis ini bisa pinjamkan ruangannya. Dan kami tidak kenal, dan kami beranikan diri telepon. Ini pendeta baik sekali. Dia berkata, kalian butuh apa? Kami berkata, boleh nggak? Kami pinjam gedung gerejamu. Kami orang-orang Indonesia, kami ingin nyembah Tuhan, kami ingin berdoa. Karena besok kami kembali ke Belanda dan ke Indonesia. Wah, dia kaget sekali. Dia bilang, saya nggak pernah mimpi gereja kok didatangi orang Indonesia. Dia bilang, masuk aja, pakai aja. Aku persis ada rapat nih. Dan dia bilang, aku rapat sampai jam 10 malam. Jadi kalau kamu sampai 9:30, jam 10 pun tidak masalah. Kami cari tempatnya. Dalam keajaiban Tuhan ketemu. Ketemu dengan gembalanya dan 2 orang penatuannya, mereka lagi meeting. Dia bukain hall gerejanya. Gereja baru, saudara. Dan tiba-tiba kami lihat ada grand piano di situ. Ibu Ribkah, saya tahu matanya langsung gede, lihat begitu. Dan hari itu kami diizinkan, kami pakai grand piano, kami nyembah Tuhan. Hadirat Tuhan luar biasa. Kita berkata, kita nggak pernah ngalami seperti ini ya. Dan Tuhan memberkati, luar biasa. Saya berkata pada Ibu Ribkah, aku mau percayalah. Tuhan satu hari akan kasih kita grand piano untuk nyembah Tuhan. Amen, saudara. Saya percaya nggak tahu caranya bagaimana, saya tahu Tuhan akan beri kita satu hari. Dan itu akan sangat ajaib. Mari terus cintai Tuhan, saudara. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Dia yang kerja sampai dengan hari ini. Dan saya percaya anugerahnya Dia mau berikan buat kita. Mari angkat tanganmu, saudara. Hamba berdoa, blessing Tuhan turun dengan kuat dalam hidup kami. Kami mau syukuri semua berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Dengan Kay Johnson, dengan Pak Yusak, dengan Pastor Kong Hee. Engkau memberkati kami dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Blessing yang terbaik turun. Malam ini kami mau kembalikan perpuluhan kami mau berikan syukur kami. Engkau bicara Tuhan, berapa yang kami harus bawa kepadamu. Dan kami mau patahkan semua keterikatan kami dengan mamon, dengan harta. Buat hati kami merdeka, menyembah Tuhan dengan semua yang Engkau percayakan buat kami. Berkati anak-anak-Mu. Tidak ada orang bodoh di tengah-tengah kami. Semua kami dengan potensi yang ajaib akan berkembang dengan luar biasa. Dan tidak ada orang miskin di antara kami. Amen. Semua hidup dalam anugerah-Mu yang berkelimpahan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan berkata,